Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat lanjutan yang akan kita pelajari dari surah An-Nisa, ya, yang kita baca dari surah An-Nisa ini bertutur tentang bagaimana Allah mendorong kita semua menjadi mata rantai kebaikan. Nah, ini juga menjadi jaminan buat kita mati pun amalan masih tetap ngalir. Kalau kita tanya coba. Coba, siapa yang punya anak di antara pemirsa dan kameramen semua nih, di antara kru, siapa yang punya anak? Oke, 1, 2, 3, yang lain belum punya anak? Belum punya bini? Belum punya laki? Oke. Bagaimana caranya ya pemirsa yang udah meninggal masih tetap bisa bersedekah? Kan katanya sedekah itu cuma bisa dilakukan sama yang hidup ya, yang mati nggak bisa. Bisa juga sebenarnya. Dengan cara apa? Ajarin anak sedekah. Begitu anak kita sedekah, saat gitu. Nah, kita jadi bapak, ngalir tuh pahalanya. Ajarin istri bersedekah, dorong suami bersedekah. Ada loh istri-istri hebat di Indonesia ini, yang begitu suaminya meninggal, lalu dia bilang sama ustadznya, termasuk sama saya Yusuf Mansur, Ustadz, saya pengen rumah yang dibangun oleh suami saya, dan insya Allah sudah cukuplah kenangan saya di sana. Ini bisa dibawa oleh beliau nanti di alam akhirat, bisa dibawa oleh beliau di alam kubur. Subhanallah loh. Itu rumah kemudian dimintai persetujuan dari ahli waris, lalu ahli waris mau setuju, ya udah, ini rumah peninggalan baba nggak usah dijual, tapi disedekahkan, diwakafkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, udah mati kita masih dapat tuh. Kenapa? Karena kita ajarin istri kita. Para guru tuh termasuk yang amal solehnya gila-gilaan itu. Biar kata dia udah meninggal dunia, itu para guru amalnya Masya Allah. Orang-orang yang kemudian membangun masjid, kalau tidak bisa bangun masjid, nyumbang 1 semen, nggak bisa nyumbang 1 semen, nyumbang gorengan aja buat tukang yang pada kerja. Maka ayat ini menjadi ayat buat dia itu. Sebaliknya gitu loh. Udah mah ada orang-orang yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bisa selamat dari sakaratul maut, tidak selamat dari neraka. Udah mah ketika hidupnya aja nggak selamat, matinya tambah lagi nggak selamat. Ini ayat ini juga nih pemirsa. Ada orang-orang yang bangun diskotik, bos. Di dalamnya ada laki-laki yang kemudian saling bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim. Habis dia bangun, dia mati. Waduh, celaka nih. Wih, istighfar dah. Kita cuma nunjukin doang nih, wih, di sana bos, perempuannya gini-gini. Cuman begitu doang tuh. Nih ayat ini bilang kita dapat bukan cuma di dunia ini, tapi sampai kita kemudian ada yang mintakan ampun tuh dari anak turunan kita buat kita. Saudara ngangkat anak yatim 1, wah itu pahalanya tuh ngalir. Nih ayat ini, kita baca bareng-bareng yuk. An-Nisa 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man yashfa' syafa'atan hasanah. Siapa orang yang mendorong ya orang lain untuk melakukan perbuatan baik, yang mengadakan perbuatan baik, memberi pertolongan dan pertolongan yang baik, yakullahu nasibum minha, maka buat dia adalah bagian dari pahalanya itu. Rasulullah kemudian menambahkan min ghairi ayyangku sobihima, tanpa kemudian ya mengurangi pahala yang lain. Ente ngelarin sejadah buat yang sholat, padahal insya Allah dia juga bakal gelar sejadah. Lalu orang itu berdiri di atas sejadah yang ente gelar, ente dapat tuh pahalanya, tanpa mengurangi orang yang sholat di atas sejadah itu. Saya ngingetin nih kepada saudara semua, jangan lupa ya sholat zuhur. Ente kan pasti sholat zuhur insya Allah kan. Tapi sebab saya ngingetin, saya dapat nih yakullahu nasibum minha, karena saya mengingatkan betapa murah Allah. Nah, jaminan-jaminan yang kayak gini nih yang harus kita kejar juga gitu. Bukan cuma jaminan kantong kita, perut kita, anak kita sekolah. Kalau Jumatan, saudara, kan orang pada Jumatan tuh, betul nggak? Betul nggak? Nah, supaya dapat Jumatannya orang-orang gimana? Ente colek dong orang-orang. Jumatan yuk, gitu. Duluan Ji, salam sama khotibnya. Ya salam sama khotibnya. Duluan ntar gue nyusul. Itu dia nyusul. Dia nggak kita ingetin pun dia pasti pergi kan? Insya Allah kalau dia muslim. Tapi dengan sebab kita colek dia, kita dapat tuh pahalanya. Kalau mau lebih keren lagi gimana? Jadi muadzinnya bos. Jadi muadzinnya. Jadi muadzin sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, Masya Allah.
Bahkan kalau di negeri Arab kan, ada muadzin sholat malam. Ada muadzin sholat tahajud tuh jam 3 tuh dia azannya. Kalau di Indonesia ente azan jam 3 dikelepak sama babe-babe gitu. Weh lu gila, belum azan. Jam 3 lu azan belum subuh. Kong, ini bukan azan sholat subuh, ini azan sholat malam. Mayyashfa syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Barang siapa yang kemudian mendorong orang lain berlaku baik, berbuat baik, menolong orang lain dengan pertolongan baik, niscaya dia akan beroleh kemudian pahalanya. Tapi sebaliknya Allah bilang, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Makanya saya berdoa ya, mudah-mudahan TP makin lama makin bagus. Saya berdoa terus terang, asli saya doain. Karena begini ya, perempuan buka aurat. Perempuan itu buka aurat nih. Kira-kira dosa nggak tuh dia? Dosa, apalagi memperlihatkan aurat dia. Apalagi ada satu nih lembaga, satu orang yang memperlihatkan aurat yang sudah diperlihatkan kepada orang lain untuk melihat. Jutaan orang memandang, ampun. Nanti punya majalah, covernya, nanti punya tabloid, covernya yang haram-haram, aurat yang haram-haram, isinya gibah melulu. Nanti punya stasiun televisi, isinya ngomongin orang melulu, isinya ngejudge melulu. Waduh, lalu orang lain jadi mendengar itu. Wah, ini masalah juga buat kita. Ada lagi orang yang senang memberikan informasi. Udah dengar belum lo? Si fulan begini dan begini. Coba dah lu cari tahu dah, ada di sono bawa. Wah, masalah. Nih, khataman Quran kita nyampe ke ayat 85. Kita baca sekali lagi sampai menutup segmen yang satu ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Shadaqallahul azim. Pemirsa, yang mesti kita kejar bukan cuma jaminan makan, minum buat kita, ya, istri dan anak kita saja, tapi bagaimana jaminan yang kita kejar adalah yang bersifat akhirat. Kemarin kita sudah belajar ada subhanallah wa bihamdi 100 kali. Kalau kita baca 100 kali, maka insya Allah hutat khotoyahu. Kita punya dosa dihapus sama Allah. Karena terus terang, belajar dari kisah misalkan yang dulu banget, yang sopir taksi gitu ya. Mana dia tuh sopir taksi? Nah dia nih. Saya nulis jadi saya ingat. Nih sopir taksi nih. Berapa coba yang dia tanggung nih? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 orang. Terus penghasilannya gope sebulan 500.000. Tapi kok bisa hidup semuanya? Bisa bos, karena yang nanggung bukan dia, yakni yang nanggung siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini jaminan Allah atas rizki makhluknya, hambanya, berkurang dan berkurang seiring dengan dosa dia. Paham? Makin ngegeber dosa, waduh, makin wassalam tuh rizkinya. Makin diambil sama Allah. Kalau rizki ente udah gak cukup, badan yang dihajar. Kalau badan udah gak cukup, istri, anak, itu lebih resiko lagi. Maaf ya bos, ada orang-orang yang diuji sama Allah. Yaitu anaknya begini, anaknya begitu, punya masalah. Tapi kalau bapaknya terentenir, itu ada. Yang main-main. Tukang ngeribain orang begitu, tukang ngebungain orang. Bunga sampai 10% kadang-kadang, Masya Allah. Orang yang stroke tuh belum tentu itu azab. Bisa jadi itu ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang stroke itu, dia tuh memang tukang tunjuk orang. Sini, pala lu gue citak. Sini. Tukang begini. Terus tukang nulis yang enggak. Ya udah, begininya tuh menjadi apa? Menjadi azab.
Kalau kemudian rizki kita udah nggak cukup buat bayar dosa kita, badan yang dihajar. Kalau badan udah nggak cukup lagi, anak kita yang dihajar, istri kita yang dihajar. Ustaz, apa emang begitu? Ya begitu, begitu emang. Oh nggak bisa dong, kan nggak, masa nanggung dosa orang tua? Lah anak ini rizki siapa? Makanya kalau ente itu penjahat tuh ya, kalau ente ini rizkinya itu rizki haram, bukan sih saya ngajarin, nggak bener gue saya ngajarin. Jangan sampai dia tuh rizki dibawa ke rumah, itu maksud saya begitu. Ya kalau bisa sih insaf beneran gitu. Karena kalau udah nyampe ke rumah, susunya jadi susu neraka, biskuitnya biskuit neraka, makanan minumannya makanan minuman neraka, SPP-nya SPP neraka. Bos, ya kalau Allah cabut nih jaminannya, anak nih sekolah di sekolah yang paling bagus, paling mahal, paling top, paling hebat, tetap aja ini anak susah diatur gitu. Coba ya orang-orang tua zaman dulu gitu loh. Anak-anak itu Masya Allah, kalau kita lihat ya anak-anak tuh pada santun-santun. Padahal seminar enggak, ikut training orang tua yang baik tidak. Seminar parenting juga nggak tahu di parenting apaan gitu. Kalau orang tua sekarang kan kacau. Dia ikut di seminar parenting, gimana cara ngasuh anak yang baik, 5 tahun cerai. Lah gimana seminarnya belum sempat diaplikasikan, dia udah cerai duluan. Ya gimana nggak mau cerai sebelum menikah? Main-main dulu sama hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum sempat lagi dia bertobat. Nah, sejatinya Allah akan menanggung nih urusan yang begitu-gitu. Tapi karena kita punya dosa, mulai nih dosanya tambah banyak, mulai nih yang nggak ditanggung sama Allah apa? Misalkan istri nggak pernah punya itu namanya cincin, apa nggak punya, dikurangin itu sama Allah. Naik lagi dosa-dosanya, mulai anak-anak pada nggak sekolah, ada yang cuma nyampe SMA. Maaf ya, ini bukan buat menjudge orang lain, tapi untuk kita. Saya selalu beresiko nih ngajar begini. Ini pelajaran buat kita, bukan buat orang lain. Kalau kita ketemu model kayak begini, kita cepat istighfar, maksudnya begitu. Ya lama-lama akhirnya nggak dapat semua nih. Kenapa? Karena kitanya dihajar oleh Allah. Nah ketika kita dihajar oleh Allah, kita lumpuh begitu. Sebenarnya Allah menyayangi mereka semua dan menyayangi kita, supaya Allah tidak melihat kita itu bertambah-tambah dosanya. Ada jaminan lain yang hari ini kita kemudian pelajari apa? Jaminan yang sifatnya bukan cuma makan minum. Gitu saya bilang. Tapi bagaimana kita begitu meninggal, sakaratul maut kita enak. Gitu. Malaikat Jibril itu dipastikan oleh Rasulullah akan mendatangi saudara-saudara semua, termasuk saya. Siapa yang pengen ketemu Malaikat Jibril? Pemirsa, pengen nggak ketemu Malaikat Jibril? Insya Allah saudara pasti ketemu sebagaimana saya akan ketemu. Kapan? Nanti di sakaratul maut kita. Jadi tidak ada satu orang pun begitu kata Rasulullah yang meninggal dunia kecuali didatangi dulu oleh Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Kecuali Rasulullah. Rasulullah itu nggak didatangi oleh Jibril. Jadi waktu Rasulullah mah beda. Pada saat Rasulullah Muhammad di ujung sakaratul mautnya, ada yang mengetuk dia punya pintu, ada yang memberi salam dia punya pintu. Oh, dijawab oleh putrinya gitu. Sambil Rasulullah memberitahu ya, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Oh, yang memberi salam ini bukan orang biasa gitu. Yang memberi salam tuh bahkan sudah ada di depan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Lalu Rasulullah bertanya nih. Rasulullah tahu yang datang tuh Israel. Rasulullah bilang kepada Israel, mau apa engkau wahai Israel datang? Israel bilang, kalau aku sudah datang, engkau lebih tahu apa tugasku. Tugasku adalah mencabut nyawa. Tapi Rasulullah nggak melihat tuh ada malaikat Jibril. Kesempatan ini dipakai sama Rasulullah untuk menunda kematiannya itu. Rasulullah nanya, "Aina Jibril? Di mana Jibril?" Lalu Israel kemudian bilang, Jibril ada di langit pertama. Rupanya turunnya bareng-bareng tuh dari Baitul Ma'mur. Nah, kebetulan nih kan Isra Mi'raj nih masih ya, hitungannya masih toh. Nah, Baitul Ma'mur nih semua perintah mencabut nyawa di sana. Jadi Israel tuh tidak tahu loh siapa yang akan dicabut nyawanya di waktu ke depan. Dia tugasnya tuh diberi sama Allah. Nah, turun langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rupanya Jibril berhenti di situ. Israel doangan yang nyampe kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa lanjutannya? Silakan yang mau lewat-lewat dulu.
Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ya, yang kita inginkan adalah jaminan Allah bahwa sakratul maut kita adalah min husnil khatimah, bi husnil khatimah, dalam keadaan kita baik gitu. Kita lagi tidak goncengin perempuan yang bukan muhrim, namanya baru tunangan, tetap aja belum boleh kita pegangan tangan, belum ciuman, nggak boleh pelukan, tetap nggak boleh, belum halal. Kalau emang harus pergi sama kita punya pacar, saudara punya pacar, pakai sarung tinju, bawa triplek. Begitu mau naik motor, ngapain lo neng bawa triplek? Biar abang kagak nyenggol aja, pasang tuh triplek tengah, jebret gitu. Insya Allah dah. Tapi sekarang kan kacau. Kalau kata orang dulu kan jangan pergi berdua, pergi rame-rame. Lah sekarang mah anak sekarang rame-rame dia macam-macam. Masya Allah dah. Kita minta sama Allah jaminan itu ada pada saat kita sakratul maut. Nanti di padang mahsyar, nanti di yaumil hisab. Nih, Rasulullah bilang tidak ada satupun di antara kalian yang tidak ketemu malaikat Jibril. Sebab apa? Ketika nanti kalian didatangi oleh Israel, Israel mencabut nih nyawa kalian semua, kata Rasulullah. Dari mulai ujung kaki saudara, sini, cat gitu. Tarik gitu, so, terus sampai kita punya tenggorokan sini, gorgoroh. Ini namanya gorgoroh. Ada hadis Rasulullah yang masyhur sekali. Istaghfir malam yugargir. Beristighfarlah kalian sebelum nyawa ada di tenggorokan. Ada di kerongkongan sini. Kenapa? Karena kalau sudah di sini nih, disinilah nanti Jibril datang gitu. Jadi Israel ini kan kepala satuan kematian gitu. Kepala satuan malaikat kematian. Jadi malaikat kematian tuh nggak sendiri, rame-rame datangnya. 3 kelompok sekurang-kurangnya, begitu yang saya dengar dari para orang-orang tua dan guru. Kelompok pertama nyabut mulai dari jempol, ujung kaki sampai kita punya dengkul. Kelompok yang kedua dari dengkul sampai kita punya pinggang, pinggang kemudian sampai kita punya tenggorokan. Sampai sini nih baru Israel, begitu kata orang tua. Ya, kasih tahu saya kalau saya salah. Nah pada saat ini Israel mempersilahkan Jibril datang. Jibril, ini kasih tahu si fulan di mana tempatnya. Kalau yang didatangi adalah laki-laki yang saleh, yang menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, menjaga martabatnya, menjaga kemudian rizkinya, hanya mengalirkan rizki yang halal buat suami, buat istri dan anak-anaknya, yang menjaga pandangannya, menjaga telinganya, menjaga sholat berjamaahnya, menjaga kemudian sholat fardunya walaupun sendiri barangkali, berusaha menghidupkan sunnah tunanya, maka Jibril akan mendatangi dari sisi sebelah kanan. Coba ente perhatikan, kalau orang udah sakratul maut, ente perhatikan, orang yang sakratul maut, ente balikin kanan juga balik kiri lagi, itu ada tanda itu. Awas nih, jangan sampai suuzon. Jangan sampai suuzon, ini buat kita, jangan sampai kita tuh meninggal mati ke kiri gitu. Ada yang udah pada denger nih, lu disiapin bantal khusus. Jadi kalau pas sakratul maut, ada aja, pokoknya ada aja lah, ente ngadep kanan itu kan nggak, ngadep kiri yang ngadep kanan tuh nggak usah harus begini kan. Di posisi begini, bisa begini nggak? Bisa begini juga gitu. Nah Jibril datang nih ke kanan. Lalu Jibril mengepakkan sayapnya yang kanan. Lalu tampaklah surga bertingkat-tingkat. Lalu apa kata Jibril? Ya fulan, hadza manzilatuk. Wahai fulan, ini tempat kamu. Di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Saking senangnya kata Rasulullah, orang yang dicabut nyawanya saking senangnya, maka berseri-serilah wajahnya. Bersinar dia punya wajah. Makanya ada orang kan yang begitu meninggal enak mukanya, kan orang tuh bilang, Masya Allah si fulan adem banget mukanya, kayak lagi tersenyum. Saya butuh tuh cerita-cerita itu saudara. Kalau saudara punya cerita sakratul maut yang enak, kirim ke Yusuf Mansur _wh@yahoo.com atau kirim ke Twitter @Yusuf_Mansur. Barangkali saudara punya kisah-kisah sakratul maut yang hebat. Nah ada tuh jaminan Allah di sakratul maut itu. Bagaimana sakratul maut seseorang itu dijamin sama Allah nih enak. Bagaimana itu jaminannya? Aminkan doa saya. Bila mana saudara kemudian menghafal doa ini, lalu saudara baca terus doa ini, maka insya Allah jaminan itu akan Allah berikan. Ayo saudara, sambil kita tutup kisah ini, insya Allah jadi PR saya, jadi utang saya, kita akan tuntaskan di pekan-pekan yang akan datang, ya, di Senin yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wal rizqi wa barakatan fil hayatina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin.
Tahu saudara, apa yang menjadikan saudara selamat punya jaminan sakaratul maut? Anda minta jaminan itu. Gini ya, ente punya nih handphone yang dicap ada jaminannya, oke? Tapi ente nggak minta kartu garansinya. Ini masalah tuh nanti. Kartunya mana? Kwitansinya mana? Bisa aja ente punya handphone yang bercap garansi, tapi ente nyolong, kan gitu dah. Nah, berdoa adalah salah satu jaminan Anda bisa melewati sakaratul maut dengan baik. Insyaallah Senin akan kita bahas lagi ini lebih dalam lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.